Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nofri Aldi Ramadan. Saya Sardianti. Saya Ria Sedian. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ISO 9001 Manajemen Quality. Tujuan dari pembelajaran ISO 9001-2015 ini adalah membantu teman-teman untuk mengetahui dasar-dasar tentang ISO, mulai dari prinsip, peran dokumentasi, SOP, audit, sampai dengan continuous improvement, serta apa hubungannya dengan TQM, yaitu Total Quality Management. Materi yang kedua yaitu konsep dasarnya. Konsep dasar ISO 9001-2015 adalah Standar Nasional Sistem Manajemen Mutu atau SMM yang bertujuan memastikan kualitas produk dan layanan secara konsisten dan berfokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Maksudnya itu, ISO tuh kayak SIM-nya perusahaan yang berskala internasional gitu, buat urusan tentang mutunya dan kualitasnya gitu kan. Terus manajemen ISO ini yang bertujuannya ada dua. Yang pertama, memastikan kualitas produk dan layanan secara konsisten. Artinya, perusahaan itu dituntut punya standar tinggi agar produk atau jasa yang mereka hasilkan mutunya selalu tetap sama gitu. Gak mungkin kan hari ini hasilnya A, besoknya jadi B gitu. Yang kedua, fokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan. Bisnis itu kan gak bakal hidup kalau gak ada konsumennya kan. Makanya konsep dasar ISO ini menekankan atau memaksa perusahaan untuk selalu mendengarkan permintaan konsumen dan nggak boleh mager alias harus ngelakuin perbaikan secara terus menerus gitu. Biar kebayang konsepnya, kita ambil deh contoh dari brand Apple sama Samsung. Kenapa sih mereka rela-rela beli produk baru mereka gitu? Ya karena jawabannya tuh karena perusahaan mereka tuh konsisten gitu. Manajemen itunya konsisten. Kita tahu persis kan, mau kita beli di Indonesia, Jepang, Amerika atau di mana-mana, iPhone tuh tetap sama kualitasnya, nggak berbeda. Nggak bakal tuh kita dapetin iPhone yang layarnya miring atau gimana gitu kalau kita belinya di beda tempat gitu. Kenapa sih bisa sekonsisten itu? Ya karena mereka menetapkan sistem manajemen mutu yang ketat, persis seperti yang diatur dalam ISO 9001-2015. Selain itu, mereka selalu rilis pembaruan iOS atau software secara berkala. Nah, sekarang pertanyaannya itu, gimana sih perusahaan itu bisa menjaga kekonsistenannya? Ya, mereka menjaganya dengan cara menjalankan 7 prinsip manajemen mutu atau konsep utamanya, yaitu yang pertama itu fokus pada pelanggan. Secara simpelnya tuh pelanggan itu kan raja atau segalanya bisa dilakukan demi konsumen gitu kan. Inti dari bisnis itu kepuasan pelanggan. Perusahaan harus tahu apa yang dimau konsumen sekarang dan apa tren yang akan laku ke depannya gitu. Di ISO 9001-2015 ini dipantau secara berkala lewat survei kepuasan atau penanganan komplain. Contohnya tuh kayak kafe langganan kita gitu. Mereka nyediain cok-cokan gitu di setiap meja karena tahu kan anak-anak kuliah kayak kita tuh kayak kalau ngerjain tugas butuh colokan gitu. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan. Bahasa simpelnya itu kayak bos atau atasan jangan cuma nyuruh doang gitu, tapi harus kasih contoh yang baik dan arah yang jelas gitu. Sebagus apapun sistemnya, kalau pimpinannya loyo yang ya bakal berantakan ya kan. Manajemen puncak itu bertugas untuk menetapkan tujuan dan menunjukkan komitmen lewat tindakan nyata. Analogi gampangnya tuh kayak ketua panitia acara kampus yang ikut turun tangan bantuin divisi perlengkapan lainnya, bukan cuma duduk manis gitu. Yang ketiga itu ada keterlibatan orang. Di sini kualitas itu jadi tanggung jawab bareng-bareng. Karyawan harus kompeten, peduli, dan paham kontribusi kerjaan mereka masing-masing. Contohnya, kalau sebuah barista kafe itu ramah gitu, tapi kasirnya jutek atau lantainya kotor, konsumen bakal tetap merasa nggak nyaman kan di situ. Jadi ya pelayanan kafe itu termasuk buruk kan. Jadi semua divisi harus kompak biar nggak ada penilaian buruk sama sekali. Yang keempat adalah pendekatan proses.
Hasil yang konsisten itu lahir dari proses yang teratur. Di ISO 9001, alur kerja dipetakan pakai siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, dan melihat potensi resiko. Contohnya itu ada standar jelas dari awal biji kopi datang, cara roasting, takaran susu, sampai disajikan ke konsumen. Makanya rasa kopinya tetap sama siapapun baristanya. Yang kelima itu ada peningkatan atau improvement. Maksudnya itu, perusahaan yang sukses itu nggak boleh mager. Mereka tuh harus melakukan peningkatan tertentu gitu. Harus beradaptasi dengan waktu gitu, kayak zaman-zamannya gitu kan. Kayak zaman sekarang, zaman besok itu harus beradaptasi gitu. Lewat audio internal atau tindakan korektif. Contohnya, kafe yang tadi cuma jualan kopi manual brew mulai berinovasi, bikin menu kopi susu kekinian atau menu makanan barat karena dengerin masukan dari pelanggan. Yang keenam itu pengambilan keputusan berbasis bukti. Kalau mau mutusin sesuatu di dunia bisnis, nggak bisa tuh kayak kita pakai asumsi kayaknya ini bisa deh, nggak bisa. Saya pakai itu ya. Di ISO 9001 ini mewajibkan analisis data hasil pemantauan. Misalnya, sebuah kafe mutusin buat buka cabang baru 24 jam. Keputusan ini diambil karena data laporan penjualan nunjukin kalau omset di jam 10 malam ke atas itu naik. Bukan karena awalnya lagi pengen aja nih, tapi udah dibuktiin secara data-datanya. Yang ketujuh ada manajemen hubungan. Perusahaan itu nggak bisa hidup sendiri. Kualitas produk kita juga ditentukan sama kualitas bahan baku dan pemasoknya. Makanya hubungan sama mereka itu harus dijaga dengan baik. Contohnya kalau hubungan kita sama supplier biji kopinya, pemasok kopi mandek, kita nggak bakal bisa jualan dan akhirnya konsumen kecewa gitu. Materi selanjutnya yaitu ada tokoh dan para ahli. Di TPP kami ini ada beberapa tokoh dan para ahlinya. Yang pertama itu adalah W. Edwards Deming. Beliau ini yang mencetuskan materi tentang siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Di ISO 9001-2015 ini, siklus ini dipakai sebagai roda penggerak utama. Kata Deming, kalau mau kualitasnya bagus, hidup kita atau perusahaan nggak boleh stagnan. Habis ngerencanain plan dan ngelakuin do, kita harus wajib evaluasi, cek, lalu benerin yang salah, yaitu action. Siklus ini muter-muter terus tanpa henti, makanya disebut continuous improvement. Yang kedua yaitu ada Joseph M. Juran. Juran ini dikenal dengan trilogi kualitasnya. Direncanakan dulu mutunya planning, terus dijaga biar stabil kontrol, baru setelah itu ditingkatkan improvementnya. Nah, teori Juran ini diapresiasi banget di ISO 9001-2015 lewat kewajiban membuat SOP, buat kontrol kerjaan, dan audit kualitas yang lihat bagian mana yang perlu diimprove. Tokoh yang ketiga namanya Philip D. Crosby dengan konsep zero effect alias no cacat. Kata Chris Crosby ini, kualitas itu artinya pas, sesuai sama standar kerja dari awal. Jangan pas produknya udah jadi, kita baru periksa itu produknya bagus apa enggak. Itu namanya boros. Di ISO 9001-2015, pemikiran Crosby ini mewujudkan lewat pendekatan berbasis resiko. Jadi sebelum masalahnya beneran kejadian, resikonya udah diwanti-wanti dan diintimidasi duluan dari awal. Yang keempat ada John S. Oakland. Kata beliau, yang namanya kualitas itu bukan hanya tugas dari Departemen Quality Control, tapi juga bagian dari kerja massal atau kerja bakti, mulai dari level direktur sampai ke office boy. Pemikiran Oakland ini yang menjabati kenapa ISO 9001-2015 ini kok banget kalau digabungin sama TQM. ISO itu ada sistemnya, kalau TQM itu budaya atau ragam manusianya.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ada tools atau model. Yang pertama ada PDCA atau Plan, Do, Check, atau Act sebagai alat peningkatan berkelanjutan. Maksudnya itu PDCA untuk merencanakan, menjalankan, memeriksa, dan memperbaiki proses kerja. Yang kedua ada audit internal sebagai memeriksa apakah pekerjaan sudah sesuai standar. Yang ketiga ada SOP untuk pedoman kerja agar pekerjaan lebih teratur. Yang keempat ada KPI sebagai alat untuk mengukur kinerja. Yang kelima, root cause analysis sebagai mencari penyebab utama masalah. Selanjutnya ada studi kasus nyata. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menerapkan ISO 9001 untuk menjaga kualitas produksi, menggunakan SOP dan audit rutin, melakukan perbaikan berkelanjutan atau disebut dengan Kaizen. Hasilnya kualitas produk meningkat dan keluhan pelanggan menurun. Maksudnya itu, Toyota menggunakan ISO 9001 untuk menjaga kualitas produk. Mereka bekerja dengan SOP yang jelas, melakukan audit rutin, dan terus melakukan perbaikan atau disebut dengan Kaizen. Hasilnya kualitas produk semakin baik dan keluhan pelanggan berkurang. Selanjutnya ada analisis kelompok. Yang pertama ada ISO 9001-2015, membantu organisasi bekerja lebih terstruktur. Maksudnya itu, ISO 9001-2015 memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan proses kerja setiap kegiatan, memiliki aturan, prosedur, dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah, terorganisir, dan mudah dikendalikan. Yang kedua, ada dokumentasi dan SOP meningkatkan konsistensi kerja. Maksudnya itu, dokumentasi dan SOP menjadi acuan bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya SOP, setiap pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama sesuai standar perusahaan. Hal ini membuat hasil kerja lebih konsisten, mengurangi variasi proses, serta memudahkan pelatihan bagi karyawan baru. Yang ketiga, ada audit membantu menemukan kelemahan proses. Maksudnya itu, audit internal dilakukan secara berkala untuk memeriksa apakah sistem dan prosedur yang diterapkan sudah berjalan dengan baik atau belum. Melakukan audit, perusahaan dapat menemukan kesalahan, ketidaksesuaian, atau kelemahan dalam proses kerja. Yang keempat, ada continuous improvement, meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Maksudnya itu, continuous improvement atau Kaizen mendorong perusahaan untuk selalu mencari cara agar proses kerja menjadi lebih baik. Perbaikan ini dapat berupa pengurangan pemborosan, peningkatan produktivitas, penghematan biaya, dan peningkatan kualitas produk. Yang terakhir ada ISO 9001 menjadi fondasi menuju penerapan TQM secara menyeluruh. Maksudnya itu, ISO 9001 merupakan langkah awal yang paling penting dalam menerapkan total quality management melalui ISO 9001. Perusahaan membangun budaya kualitas, disiplin kerja, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Ketika seluruh elemen organisasi telah terbiasa dengan standar kualitas tersebut, perusahaan akan lebih mudah menerapkan TQM secara menyeluruh untuk mencapai keunggulan dan daya saing yang berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Nofrialdi Ramadan akan melanjutkan materi, yakni hubungan dengan manajemen operasional. Yang pertama, mengatur standar proses operasional. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Yang keempat, menjamin kualitas produk atau jasa secara konsisten. Baik, selanjutnya hubungan dengan SDGs, SDG 8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya SDG 9, yakni industri, inovasi, dan infrastruktur. SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dan terakhir SDG 16, institusi yang efektif dan akuntabel. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan dari ISO 9001-2015 merupakan standar manajemen mutu yang berfokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Dan kesimpulan dari materi kami ini ialah ISO 9001-2015 merupakan standar manajemen mutu yang berfokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Implementasinya didukung dokumentasi SOP, audit, dan continuous improvement. ISO 9001 dan
TKM saling melengkapi dalam menciptakan budaya mutu berkelanjutan, serta penerapannya meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi itu tersebut. Demikian presentasi kami dari kelompok 7. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.